Kalau tuan dan puan berpolitik, gunakan politik identitas Islam. Allahu Akbar. Hasrat rakyat ingin Indonesia makmur, apa daya hanya mimpi dalam mimpi. Jika tuan dan puan ingin Indonesia makmur, syariat dan khilafah, itu jawabannya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Pengen lihat gak ya perkumpulan orang-orang halu sedang ngerumpi membicarakan, mungkin membayangkan bagaimana jika perkumpulannya sebesar NU, jika perkumpulannya sebesar Muhammadiyah, apa yang akan mereka lakukan? Kan itu ya. Di tahun-tahun politik mereka terus muncul ke permukaan supaya satu, mereka dihitung. Itu poinnya. Dan ada calon presiden yang datang ngemis-ngemis kepada mereka, lalu terjadilah kontrak politik. Itu. Lagi ngerumpi di channel AK channel Ahmad Khozinuddin. Saya lucu mendengarkan statement-statementnya. Judulnya Penjagalan Anies Baswedan dan Perjuangan Penegakan Syariah dan Khilafah, katanya. Ada satu orang yang bagi saya perlu untuk saya angkat karena dia bawa-bawa NU itu ya, dan dia bawa-bawa umat Islam. Itu kenapa saya masuk. Kalau dia nggak singgung dua kriteria ini ya, maka saya tidak akan masuk. Kalau dia nggak singgung NU, saya nggak bakalan masuk. Kalau dia nggak klaim umat Islam, saya nggak bakalan masuk. Karena dia menyebutkan kedua itu, maka saya harus masuk. Karena saya bagian daripada NU dan saya bagian daripada umat Islam yang tidak bisa seenaknya Anda klaim dan dikte. Itu ya. Nih, kita dengarkan nih kekurang ajarannya, saudara. Dan halusinasinya. Nyari kerjaan susah. Apalagi apa yang gampang misalnya. Yang paling gampang di negeri apa? Korupsi. Itu yang paling gampang. Masuk parpol, ikut struktural, korupsi. Ya. Jadi apa? Jangan lagi kaum muslimin ya terperdaya dengan apa? Politik-politik murahan yang dibawakan oleh apa? Partai-partai sekuler gitu. Nah, termasuklah juga, ini kritikan saya pribadi gitu. Ya. Partai-partai yang berbasis masa Islam. Saya tidak menyebut partai Islam ya, tapi partai politik yang berbasis masa Islam. Ya, kita harus sama tahu lah gitu, harus disebutkan gitu. Nah, pertanyaannya gitu. Ya, logika sederhana seperti ini gitu. Kalau NU mengakui sebagai ormas terbesar dengan jumlah pendukungnya 80 juta, logika sederhananya mengatakan mestinya NU yang berkuasa di Indonesia 80 juta. Benar kan? Nah, daftar pemilih Indonesia tahun 2024 itu berapa juta? 140 juta atau 150 juta gitu. 80 juta, lebih separuhnya, kan udah menang. Logika sederhana loh. Ya, kalau benar-benar representasi jumlah itu mewakili apa? Kekuasaan gitu. Nah, kalau kita anggap PKB, ya, Partai Kebangkitan Bangsa sebagai representasinya NU gitu, mestinya NU dengan PKB-nya nomor 1 kan, mengalahkan PDIP kan, tapi faktanya enggak. Nah, nomor 2 Muhammadiyah, partai dengan representasi PAN-nya misalnya, mestinya menjadi nomor 2. Tapi faktanya bukan kan? Muhammadiyah mengklaim 40 juta pendukungnya gitu. Mestinya menjadi partai nomor 2 di Indonesia gitu. Tapi faktanya bukan gitu. Berarti apa? Ada sesuatu yang apa? Mendistorsi, menyelewengkan gitu. Antara agenda politik umat Islam dengan aplikasinya gitu. Ternyata apa? Teks dan konteksnya tidak sama. Ya. Partai-partai Islam mengaku memperjuangkan Islam, tanda petik gitu.
Itu tekstualnya gitu. Tapi konteksnya, ya sistem yang berlaku adalah apa? Sistem sekuler gitu. Nah sekarang pertanyaannya, sistem yang sekuler tadi apakah akan rela dimasuki oleh apa? Partai-partai Islam? Ternyata tidak. Nah, artinya apa saudara sekalian? Ya, di sini kita mengatakan kaum muslimin harus bijak berpolitik. Ya, harus bijak berpolitik. Kalau tidak, kita akan dipolitisasi oleh kaum sekuler gitu. Ya. Artinya saudara sekalian, setiap pilpres yang akan kita lakukan ini sesungguhnya pertarungan sesama sekuler. Sepakat tidak? Sepakat. Ya, saya ulang ya. Pilpres 2024 itu sesungguhnya pertarungan sesama sekuler. Karena partai-partai yang mengaku berbasis masa Islam sudah menjadi partai terbuka. Ya, mereka menerima apa? Kaum Nasrani menjadi apa? Pengurus partai. Ya. Itu artinya apa? Mereka sudah melepaskan identitas keislamannya gitu, secara sukarela gitu. Yang namanya partai terbuka, siapapun boleh masuk. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau partai Islam dimasuki oleh non-Islam, kira-kira dia mau nggak menjalankan agenda syariah? Ya. Logikanya nggak mungkin. Nah, terakhir saudara sekalian, ya, dari mimbar yang mulia ini, ya, Nah, biasa. survei yang tadi yang 83%, 86% ya. Ya. Ya, perjuangan syariat itu mendapat tempat pilihan ya, di polling apa di kanal AK Channel itu menunjukkan apa? Ada arah baru perjuangan kaum muslimin. Artinya apa? 86% itu bukan angka yang main-main. Kalau polling lebih dari 60% itu menunjukkan apa? Itu akan muncul arus utama baru. Takbir. Ya, saya mengatakan akan muncul arus baru perjuangan khilafah di Indonesia ini gitu. Artinya apa? Inilah yang menjadi kebijakan kita gitu. Kaum muslimin ya, berdasarkan polling pendapat tadi ya, menunjukkan apa? Ada sececah harapan ke depan Indonesia ini insya Allah lepas dari hubungan para politikus sekuler, insya Allah gitu. Terakhir ya, suara saya sudah mesra. Politik identitas yang tadi kita sebutkan tadi itu wajib, sekali lagi mengatakan wajib kita gunakan sebagai arus politik utama di negeri ini gitu. Siapapun yang mengaku kaum muslimin wajib menggunakan politik identitas dengan berbasis Islam. Baik, terakhir seperti biasa Pantun. kita akan berpantun dulu untuk menutup kajian ini. Ya, kalau Tuhan pergi berburu, bawakan saya si kijang belang. Kalau Tuhan dan Puan berpolitik, gunakan politik identitas Islam. Allahu Akbar. Hasrat rakyat ingin Indonesia makmur, apa daya hanya mimpi dalam mimpi. Jika Tuhan dan Puan ingin Indonesia makmur, syariat dan khilafah, itu jawabannya. Allahu Akbar. Kasihan. Emangnya NU sama seperti kalian? Pola pikirnya, nalar politiknya? Enggak, bos. Kalau NU seperti kalian, mungkin akan dilakukan seperti apa yang menjadi pikiran kalian. Menguasai republik ini. Enggak sepicik itu. NU memikirkan ke depan jauh. Bukan hanya 1, 2, 5, 10 tahun ke depan. Dan catat ya, catat satu lagi. NU itu bukan partai politik. NU nggak kemana-mana, tetapi ada di mana-mana. Catat itu. Bukan partai politik. Kalau Anda cari NU di PDI ada. Kalau Anda cari NU di PKB ada. Kalau Anda cari NU di PAN ada. Kalau Anda cari NU di Nasdem pun ada. Kecuali mungkin di PKS. Di Demokrat ada. Jadi Anda harus catat. NU itu enggak kemana-mana tetapi ada di mana-mana. Dan NU belum pernah memfatwakan wajib kepada para pendukungnya atau kadernya untuk memilih calon presiden A dan mengharamkan calon presiden B. Catat itu, belum pernah.
Dan NU membebaskan kader-kadernya untuk memilih siapapun pemimpin yang menurut kader NU terbaik untuk bangsa ini. Belum pernah. Bahwa kemudian ketua umum PBNU, pengurus-pengurus NU, katakanlah ya, di pandangan kita ada dekat misal dengan Ganjar, ada dekat misal dengan Anies, ada dekat misal dengan Prabowo, itu tidak menjadikan instruksi ke bawah bahwa harus pilih A, harus pilih B, masing-masing aja. Bahwa kalau ada kader NU yang ngikutin langkah ketua umum, yang ngikutin langkah pengurus NU, ya nggak jadi soal. Kalaupun yang tidak juga nggak dimarahi, nggak lalu kemudian dianggap murtad dari NU, enggak. Karena catat, NU bukan partai politik dan belum pernah mempatwakan wajib pilih A, haram pilih B. NU diberikan kebebasan, alhamdulillah, kader-kadernya untuk memilih siapapun yang terbaik. Meskipun mungkin ada arahan, kalau menurut saya ini, tapi ya terserah. Biasanya kayak gitu, enggak seperti kalian yang ngomong wajib. Apa-apaan, ini persoalan politik. Anda jangan kemudian kerdilkan bahwa ini wajib ini. Siapa ente? Mau menyamakan NU dengan HTI? Ya enggak lah. Emangnya kalian yang kalau besar itu mau menguasai negara ini, mau merombak sistem ini? NU enggak seperti kalian. Catat ya, pola pikirnya jauh dengan kalian. Bahwa basis masa NU ya besar, benar, tapi tidak pernah ada instruksi. Kecuali momen-momen ya, misal harlah, baru itu ada instruksi. Ya, ini dari Kabupaten A harus sekian bis, harus berangkat berapa ribu. Baru itu ada instruksi. Kalau misal ada yang meninggal dari pengurus atau ada yang kecelakaan, baru ada instruksi, harus tahlilan. Ya, itu NU. Bukan ketika momen pilkada, bukan kemudian ketika momen pilpres, lalu ada surat edaran instruksi, harus pilih A. Enggak seperti itu. Enggak melakukan istimewa ulama, harus pilih. Enggak. NU enggak melacurkan agama untuk kepentingan pribadi. NU enggak melacurkan agama untuk kepentingan kelompoknya. Enggak. Catat itu. Beda dengan kalian. Levelnya udah beda. Ya. Tuh perlu saya jawab untuk urusan itu. Dan yang kedua, ketika ente mendikte umat Islam wajib melakukan politik identitas, hey, ente siapa? Kok mewajibkan mendikte kita? Dasarnya apa? Wajib. Dan satu lagi, dia kan mengatakan bahwa tidak ada partai-partai yang sebetulnya memperjuangkan Islam. Kalau kemudian ada partai yang di dalamnya basis masanya Islam, itu iya. Tapi untuk memperjuangkan syariah Islam itu nggak ada. Buktinya semua partai menjadi partai terbuka dan menerima, misal ada PKB, misal ada PPP yang berbasiskan masa Islam tetapi menjadi partai terbuka, artinya menerima orang Nasrani datang bahkan jadi pengurus, menerima orang Nasrani datang bahkan menjadi kader. Itu sekuler. Udahlah, pola pikir ente itu tidak akan nyampe. Tidak akan nyampe menjadi pola pikir orang Indonesia sejati yang mesti memahami fakta kepluralan. Ya. Itu fakta kebinekaan. Fakta keberbedaan. Susah, otak ente udah rusak menerima fakta perbedaan. Yang ini semua diciptakan Tuhan dan kita harusnya bermesraan. Bukan di Perindo ada ulamanya juga, meskipun ketua umumnya bukan orang Islam. Ya. Jadi ini Indonesia. Semua partai punya hak dan bahkan menurut saya kalau mau dia harus terbuka. Faktanya
Indonesia ini ya beragam. Kalau ada misal partai yang tertutup hanya untuk orang Islam, ini bukan Indonesia namanya. Menurut saya justru udahlah, Anda nggak bakalan mampu berpikir ke arah sana. Kalau NU basis masanya besar, itu harusnya setiap pemilu menentukan kemenangan. Dan harusnya PKB menjadi partai terbesar. Emangnya orang-orang NU hanya ada di PKB? Emangnya ada fatwa orang-orang NU, pendiri NU atau pengurus-pengurus NU yang wajib masuk PKB? Nggak ada. Membebaskan, bahkan kayak Yahya Khalil Stakuf sebagai ketua umum PBNU sekarang. NU itu jangan dikaitkan ke PKB, jangan dikaitkan kemana-mana, karena NU bukan partai politik. Bahwa kemudian ada kader-kader NU yang masuk Golkar, masuk PKB, masuk PAN, masuk PPP, masuk Gerindra, masuk PDI, ya itu haknya. Jadi susah lah, ente gak bakalan mampu berpikir seperti keluasan berpikir Nahdlatul Ulama. Susah, intinya itu, poinnya itu. Poinnya ente belum terlalu dewasa hidup di negara ini. Anak kecil mau ngedikte kita. Gila. Belajar dulu lah. Belajar dulu saudara ya. Kasihan. Mereka sedang menghayal bagaimana bila kelompoknya sebesar NU, sebesar Muhammadiyah. Dan karena faktanya mereka tidak mampu meraih apa yang mereka bayangkan, akhirnya mendiskreditkan. Sebetulnya NU, intinya kan mereka ingin mengatakan NU itu kecil, Muhammadiyah itu kecil. Dan ada harapan baru karena sesuai survei dari AK Channel, Ahmad Khozidudin Channel, subscribernya berapa? Yang bersuara di sana berapa orang? Ya pasti orang-orang khilafah semua, orang-orang HTI semua. Yang nonton barusan rap streaming juga cuma ratusan orang. Mau dijadikan referensi untuk ini, ada harapan baru. Umat Islam menegakkan syariat Islam khilafah. Dari dulu itu umat-umat ente, bukan orang baru itu. Umat Islam HTI itu. Aneh. Buat polling di AK Channel, subscribernya berapa, penontonnya berapa orang, dijadikan patokan semua seolah-olah umat Islam itu sama. Gila. Kacau. Kasihan. Mereka sedang menghayal. Dan tidak akan pernah terwujud selama ada kita-kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.